Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azara Syadita. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Universitas Bengkulu. Nah, kedatangan saya saat ini, saya ingin sedikit menjelaskan dan mengedukasi sedikit tentang apa itu KTD. Nah, kalau boleh tahu, saya berbicara dengan siapa? Saya Ayu Wulandari. Ayu saat ini sedang bersekolah atau bekerja? Saat ini saya sedang bekerja. Kerja ya. Keseharian Ayu itu bagaimana? Saya bangun tidur, siap-siap, saya kerja. Habis itu ya kayak gitu aja, menonton, pulang, tidur, bangun, kerja. Maaf, sebelumnya apakah Ayu mempunyai pasangan seperti pacaran itu? Iya. Sudah lama berhubungan? Belum sih, baru 3 bulan. Nah, jadi kan saya di sini kayak mau jelaskan sedikit tentang apa itu KTD, terus tuh kenapa KTD itu sering terjadi dan dampaknya apa, terus bagaimana cara pencegahannya. Apalagi kan di zaman sekarang ini sudah banyak hal-hal yang seperti KTD ini terjadi gitu. Nah, ini saya ada leaflet. Nah, boleh Ayu baca sedikit dan saya akan menjelaskan isi dari leaflet ini. Jadi Ayu sebelumnya tahu nggak KTD itu apa? Kehamilan tidak diinginkan. Ya, KTD itu kehamilan yang tidak diinginkan atau kondisi seseorang yang mengalami kehamilan tanpa direncanakan atau tidak diinginkan, baik dari satu pihak maupun kedua belah pihak. Biasanya di usia remaja, apalagi Ayu saat ini di usia remaja kan. Di usia remaja itu kan usia yang belum siap untuk mengalami kehamilan itu, baik secara reproduksi, mental dan lain-lain. Nah, ini juga bisa berdampak ke masa depan. Makanya saya datang ke sini untuk mengedukasi masyarakat untuk agar tidak terjadinya KTD ini. Tadi sudah paham kan apa itu KTD? Sudah. Jadi KTD itu sering terjadi karena hubungan seksual pranikah yang tanpa perlindungan, karena kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Kemudian banyak remaja yang belum tahu bahwa tubuhnya itu bekerja, apalagi kayak anak-anak yang baru puber itu kan, yang baru menstruasi itu dia belum tahu kenapa sih saya bisa menstruasi gitu. Dia juga belum tahu masa subur itu gimana. Terus juga kayak kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Nah, rasa penasaran dari pengaruh lingkungan tuh juga berpengaruh kan, kayak kadang rasa ingin tahu, apalagi kayak tekanan dari teman-teman, apalagi buat orang-orang yang mempunyai pacar itu kan, itu sangat berpotensi. Kemudian dari pengaruh media sosial juga berpengaruh, dan bisa jadi juga kayak dari kekerasan seksual. Terus ada juga dampak dari KTD. Dampak dari KTD itu nggak cuma dari si ibu atau si remaja ini, bahkan si bayi atau calon bayi itu juga sangat berpotensi mendapatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, jadi bisa Ayu lihat di sini kan ada banyak dampaknya bagi remaja atau perempuan, terus bagi bayi. Kayak kalau dari remaja atau si ibu ini kayak stres, depresi atau merasa bersalah. Kenapa begitu? Karena tubuh remaja ini kan belum siap hamil. Jadi resiko kesehatannya itu tinggi. Kayak bisa terjadi pendarahan, keguguran, atau bahkan kematian saat melahirkan. Selain itu banyak yang akhirnya kayak putus sekolah kan, yang di poin 2 itu kayak putus sekolah atau kehilangan pekerjaan. Kemudian kayak dapat tekanan sosial dan stigma masyarakat, kayak stereotip dari masyarakat itu pastinya malu kan. Di dalam agama, di dalam hukum itu perbuatan seperti itu sudah dilarang. Terus juga ada juga dari bayi, kalau bayi itu kayak kurang perawatan dan kasih sayang, risiko kelahiran tidak sehat, terus potensi adopsi paksa atau penelantaran si bayi ini. Nah, ada juga bayi yang lahirnya tuh kayak prematur, berat badannya tuh rendah, itu kayak karena perawatannya kurang kan, terus gizinya juga kurang karena si ibunya itu belum siap secara fisik dan mental. Kadang juga kayak karena ortunya ini masih remaja, jadi kayak dia kurang tahu bagaimana cara mengasuh bayi gitu kan. Nah, selain saya menjelaskan tentang apa itu KTD, terus kenapa KTD itu sering terjadi, kayak dampaknya itu apa, saya juga ingin masih tahu kayak cara pencegahan dari KTD ini gimana. Tingkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, kayak kita cari atau pahami informasi yang benar-benar tentang kesehatan reproduksi. Terus tuh pelajari fungsi organ reproduksi dan siklus menstruasi. Terus hindari seks pranikah, kayak
belajar berkata tidak kalau ada ajakan dari teman atau pacar gitu kan, kalau misalnya dia ngajak ke hal-hal yang seperti itu. Kemudian pilihan terbaik untuk mencegah KTD itu bangun, kontrol diri, dan komunikasi yang sehat. Cintai diri sendiri dulu. Kemudian kayak ada pun juga, karena saya berasal dari program studi bimbingan dan konseling, ada juga peran konseling dalam mencegah KTD. Nah, peran konseling dalam mencegah KTD itu kayak agar si remaja atau anak yang usianya di bawah umur itu memahami tentang fungsi dan tanggung jawab dari organ reproduksi ini. Kemudian kayak menyadari bahwa risiko hubungan seksual pranikah itu sangatlah kayak berbahaya seperti itu. Kemudian bisa juga belajar mengelola emosi atau tekanan teman sebaya atau rasa ingin tahu. Karena kan remaja ini kan adalah fase yang mencari jati diri kan, kayak rasa penasaran dia tuh tinggi. Jadi kayak dengan adanya konseling, dia bisa konseling ke guru BK atau ke saya juga bisa sih, karena saya dari program bimbingan konseling. Kemudian kayak mengembangkan kemampuan menolak asertiveness dan membentuk nilai dan tujuan hidup yang sehat dan realistis. Nah, seandainya, tapi jangan sampai ya kalau misalnya Ayu mengalami kayak kekerasan seksual atau dipaksa untuk berbuat seperti itu dan Ayu mengalami KTD, ini di bawah juga ada kayak tempat untuk mendapatkan konseling atau tempat Ayu untuk mencari informasi-informasi mengenai KTD ini atau mengenai organ reproduksi. Bisa dari guru sekolah, guru BK atau konselor sekolah, kemudian dari puskesmas dengan layanan PKPR, psikolog atau konselor remaja, atau jika itu urgent, di sini ada nomor hotline Kemenkes. Ayu bisa menghubungi 4 orang ini jika Ayu merasa membutuhkan. Nah, jadi itu tadi kayak pemaparan sedikit tentang edukasi kesehatan reproduksi, tentang KTD, kehamilan tidak diinginkan. Apakah sampai sini Ayu ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan? Sejauh ini saya paham, Bu. Jadi KTD itu kehamilan ketika seseorang mengalami kehamilan itu yang tidak direncanakan. Kehamilan tidak diinginkan atau tidak direncanakan. Biasanya karena kayak masih sekolah gitu kan, karena rasa ingin tahu tinggi, jadi kayak ya dia ingin mencoba-coba lanjut gitu kan. Terus dampaknya saya dengar tadi dari Ibu benar-benar sangat merugikan perempuan, nggak sih? Iya. Baik dari bayi dan si remaja tersebut. Jadi kalau misalnya kita bisa mencegah, alangkah baiknya kita untuk mencegah ya. Kita menjaga diri kita menjaga marwah kita sebagai perempuan. Apalagi kan kayak kita kalau misalnya menjalin hubungan dengan seseorang, itu yang paling banyak dirugikan adalah si perempuan. Nah, itu aja yang dapat saya sampaikan. Maaf kalau mengganggu waktunya ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada Ayu. Kapan-kapan kita ngobrol lagi dan berjumpa lagi. Jadi kalau Ayu serasa butuh tempat cerita, butuh tempat konseling, Ayu bisa datang ke program studi BK atau mencari saya atau guru BK juga boleh. Terima kasih ya. Oke, baik Ibu. Terima kasih kembali Ibu.